Sahak di level struktur dangalan igugut te manginang. Alai ala sini rohani Tuhan Indo tu hita. Tuak kana tua-tua nami. Nak kening edok ke Bang Henry. Ternyata ini sudah 40 tahun yang lalu dirintis. Tapi sudah banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Tidak diberikan waktu untuk melihat batunya saja pun tidak dikasih waktu. Alai molate mari Tuhan. Amanginang hita naron waingon. Tapangido ma umur na gajak sa debata. Ang giat boy tabereng sidung. Tugunyo putay. Alani nakining nga diulon. Paditata. Padita do nasida di son. Nape burutta. Marhite hata indi bata. Nga di bohali hita naikosada amang inang lao patuluson tugun yung putahon. Polo nakini sapi dibuka inangi tugun idong at tubuta nungasay. Ini tantangan sebenarnya. Ini sentilan saudaraku. Kita yang duluan memulai tapi kita belum selesai. Alai pos roha adong do hatan itu cuma madok lebat adong na paimana hatop adong na duna. Alani diulotas dari yon pos dorohako amanginang naikon boy hita sada lau manaon dogi lau tu Samosir lau tu Badung lau tu Banten nga sudah hudalani lau sosialisasi pembangun tugon. Alai basong ini mahorwa. Jadi melutuk personari tak kuboto na pabigaliyab yon di Jabotabekon. Di setiap rapat-rapat di pengurus Jabotabek saya usosotod do tikiku lau makatahon rencana pembangunan tugon. Jadi ala adong do huberen so piga-piga akadongan na tua-tua nami mungkin asatung takas taboto songo dia padal tugui boy mau patorang sautik sabar mai tate. Ya coba slide-nya. Materinya mana? Ya. Ya, jadi manggoda pola patorang hukum bion songo dia sejarah nate nakinin 40 tahun inna boy non huser di grup ta do maksud dan tujuanna da pola be nga jelas dang na law patudu gogo hitason song do dihita parsadan adong singoton niak kagdasi penerus. Una adong pemedokon ay diro tarbom dang adong be. Anggodung adong jongjongon ngatakas be. Dang adong persoala be di tarbota. Akaima masuk dan tujuan nyon. Ala intina adalah laho pasangapot debatado marhiti sa dauta. Itu tujuan namang inang. Baru namang ihut akauma songon dasar-dasar pelaksanaan ima askani panitia. Nah, desain Tugu Raja Sinurat. Ya, Tugu ini dirancang sebagai simbol kejayaan dan kepemimpinan Raja Sinurat. Desainnya akan mencerminkan keindahan seni dan kekayaan budaya marga Sinurat. Proses perancangan melibatkan arsitektur dan seniman yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai marga Sinurat. Kecamatan Bonatu Lunasi gambar. Inilah yang mau kita capai. Sampai di mana sekarang nanti kita lihat. Nah ini kalau mau lihat 3 dimensinya. Ini cepat aja ya. Tampilannya tolong diperbaiki. Ya, udah. Oke. Nah, pembangunan Bukit Sinurat waktu peletakan batu pertama memang diliput media 20 miliar biayanya. Itu dulu sempat kemana-mana. Banyak marga yang bertanya, wih luar biasa Bukit Sinurat 20 miliar katanya. Ya karena luas 4 hektar. Nah tapi untuk tugunya sendiri dan fasilitas yang mendasar, ya kita butuh sebenarnya tidak sebesar itu. Kita butuh 2,2 M. Ya apa saja? Ya meliputi tugunya itu tahap pertama dan tahap 2 itu butuh 1 M. Dan biaya yang lainnya untuk pembangunan akses jalan dan lain sebagainya itulah tadi total 2,2 M.
Ya, sumber dananya dari mana? Sudah pasti dari kita semua. Nah, makanya panitia ini yang selalu kita sosialisasikan ke semua di tempat di mana berada Sinurat. Totok ripe itu 300.000. Untuk mereka yang sudah mabalu itu 150.000. Banyak orang kenapa pakai totok ripe? Terus pakai apa? Anggo halak Batak siada parigogo do tuan nami. Molo di halak Batak pajolo sada dang boy. Ikon nara pasada gogo do. Ido guarna ripe-ripe. Jadi 200.000 ma ditetap panitia. Aleope tabereng ma. Dan apalah harus sudah dope. Naboy pasahat tono. Ay holano pesa botula molo sudah hita molo didok sekjen periode pertama. Sinurat Borubere itu ada 15.000 kakak. Molo tahali 200.000 selesai sudah sebenarnya. Alai ba songonima situasinya. Baru nama ngihut. Nah, ini jadwal perencanaan mulai dari kita rintis pembangunan ini sampai sekarang. Nah, kita sekarang ada di tahap nomor 17. Seyogianya acara ini direncana panitia adalah 6 Juli dan rencananya akan dilaksanakan langsung di Dolok Baringin. Tetapi karena kondisi di lapangan belum memadai dan kemudian karena kita menggalang dana, kalau dari Jakarta kita undang ke Jakarta, mending ongkos pesawatnya buat dana. Makanya kita lakukan di Jakarta ini. Dan habis acara ini, kita berharap kebutuhan panitia 600 juta tadi untuk menyelesaikan Tugu, jadwalnya 1 September kita akan lanjut ke tahap kedua untuk arsitektural dan finishing. Tapi kupikir, ku challenge tadi ke penasehat, bila perlu Agustus kita langsung mulai aja, ngapain lama-lama. Karena beberapa penasehat ini udah gak sabaran, sudah terus didesak kapan peresmian. Nah, jadi alai tergantung di kita dosa luhut namang inang. Baru namang ihut. Nah, ini beberapa foto, mudah-mudahan bisa menggugah. Jadi di sini masih ada saksinya Ketua Jabotabek periode 2018, Amang Uda Bisman Opposinatur, bersama dulu ketua-ketua Sinurat yang ada di Indonesia. Inilah deklarasi pertama menjadi cikal bakal punguan Sinurat Dotbors Indonesia. Ini Bang Henry tahu rumah ini ya? Tahu lah ya. Ini di Lubapea, di rumah Opung Ingrid. Nah, inilah cikal bakal. Dan itu masih hidup. Kita berharap Opung itu harus bisa nanti ikut ke Dolok Baringin nanti. Itu harus kita kejar. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian dibentuklah Punguan Sinurat Dotbors Indonesia. Yang tujuan salah satu amanahnya adalah untuk membangun Tugu. Sehingga dibentuklah panitia Tugu pada tahun 2019. Nah, habis pembentukan Punguan Sinurat Indonesia, langsung bergerak panitia. Ini ke Sionggang 16 Agustus 2019 untuk bertemu tulang kita Manurung. Kemudian dilanjut dengan rapat di Medan di rumah Dr. Robert. Ini saya ceritain supaya kita tahu bahwa proses pembangunan Tugu ini bukan kemarin tiba-tiba, tapi memang sudah proses panjang dan pelakunya semua masih ada di sini. Nanti lihat ada fotonya. Nah, setelah itu di Agustus Desember dilanjut lagi di Brawijaya. Tujuannya apa? Sama, untuk memajukan Tugu. Dan kemudian vakum hampir setahun lebih, 2019 sampai 2021, hampir 2 tahun ya, karena COVID. Nah, akhirnya 26 Maret 2021 Ketua Umum beserta Uda Dr. Marja yang melakukan survei untuk lokasi Tugu, dan akhirnya diputuskan di Bonat Dolok Baringin. Nah, itu sejarahnya. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian langsunglah dilaksanakan serah terima. Ya, Dolok Baringin itu diserahkan oleh tua-tua yang di Bonat Dolok yang menguasai tanah itu kepada Punguan Sinurat Dotbors Indonesia. Itu 11 September 2021. Dan kemudian surat dan dokumen dibuat dan
Setelah itu tim panitia ya dalam hal ini tim perencana melakukan pengukuran penggambaran topografi Oktober dan 30 November 2021 diukur oleh BPN untuk pengurusan sertifikat. Nah, Desember 2021 kita tadinya ini dulu lurus ke sana. Jadi memang bukit, bayangin aja bukit 4 hektar ya di sini. Masuk bulldozer jadilah jalan seperti ini. Jadi perjuangannya memang berat karena membuka hutan. Kemudian Februari kita lakukan rapat di Bonadolok untuk perencanaan peletakan batu pertama. Nah, ini semua yang di Bonapasogit, yang dari Porsea, Lubapea, kumpul semua di sini membicarakan perencanaan batu pertama. Nah, kemudian panitia bersama Datuk Tua menjumpai Hahadulita, Raja Pramahan ke Balige, mulai dari Sialoho, Sinagiro, Sinabang, Nadadap, Dolok Saribu. Ini untuk persiapan peletakan batu pertama. Nah, Martonggo Raja untuk peletakan batu pertama itu 13 Februari di Bonadolok. Dihadiri 100 orang lebih. Begitu persiapannya itu matang. Jadi kalau kulihat kita yang hadir saat ini dibandingkan di kampung, jadi yang di kampung itu sangat semangat karena mereka sadar mereka tidak punya uang, hanya tenaga mereka punya. Uang di mana? Di Jakarta katanya. Jadi di Jakarta mereka perlinggoman nepa pemuda nami. Anggo di tahun suatu mereka pemuda na. Di Jakarta do hepeng naman. Tohoto hei naraku. Nah, habis itu kita sionggang untuk mengundang tulang kita, ya. Ini Bang Robert tahu betul ini, pasti tiap hari lewat sini. Dan akhirnya 22 Februari 2022, nah ini angka cantik tadi kata Bang Henry, sangat cantik memang, ya. Resmilah peletakan batu pertama menjadi tonggak ya sejarah, yang inilah menjadi tantangan buat kita. Oman dohi, anggo so yulaon, buido, taong duduk, alay nga sanga yulaon, isoma adong hata inok kuna hinatuaw, so bakutuan nami. So tung maramiampo mangulah aka ulaw ni natua-tua sonon. Holain do na hingot, anggurang ngapa puro. Jadi memang borat. Dan memang begitulah apa adanya. Karena uang kita menetes seperti air menetes, udah terkumpul 20 juta, bangun dulu ini. Menetes lagi, bangun lagi. Emang begitu adanya. Kita bisa lihat sendiri di grup itu. Jadi makanya nggak bisa langsung brak, nggak bisa. Ada uang bangun jembatan, ada uang lagi bangun jalan, ada uang lagi bangun tembok. Nah, ada uang bangun lagi saluran. Nah, ini semua lengkap saya bikin sama tanggalnya. Jadi memang dokumentasi saya itu sangat rapi. Semua saya dokumentasikan. Karena saya yakin ini, nah ini beberapa minggu kemudian ada kunjungan dari penasehat. Terus kemudian beberapa bulan kemudian bersama Bu Rajai yang selalu siap mensupport. Nah, ini sengaja saya tampilkan karena inilah yang memberikan semangat kepada panitia sebenarnya. Kehadiran mereka ini membuat semangat buat kami. Karena diapresiasi ya dengan berfoto di simbol ini menjadi semangat buat kami. Sengaja saya tampilkan. Ada Uda Fernando, Bang Ferry, kebetulan orang-orangnya nggak datang ya. Ada Mang Uda, penasihat Robin. Nah, keluarga Brawijaya pun turun tangan juga, turun ke lapangan. Martawa Jaita, ini langsung satu rombongan ini. Jadi ini yang bikin semangat. Kemudian Bapak Uda Sahat, nah penasehat ya Dr. James Opuhanela
Nah ini semangat semua nih. Memang banyak sebenarnya. Tapi kalau saya cantumkan di sini nanti bisa kelamaan ini. Jadi apa yang dapat aja saya langsung cantumkan. Nanti semuanya kita bisa lihat di Facebook. Nah jadi inilah tahap pertama, pondasi dan struktur. Nah ini akan mau kita lanjutkan, akan kita jadikan. Jadi kalau kita bandingkan, ya mungkin kalau secara biaya sih 40%. Ini sudah menghabiskan 400 juta. Nah ini untuk menyelesaikannya lagi butuh 600 juta secara biaya. Tapi nggak tahu kalau secara fisik, ada yang bilang katanya sebenarnya udah 50% ini. Nah itu jadi itulah kondisinya saat ini. Nah jadi saya rangkum lagi, total anggaran biaya yang kita butuhkan itu 2,2 M, pemasukan sampai saat ini itu 1 M sekian, dan yang sudah keluar 1 M sekian itu mulai dari pago-pago, peletakan batu pertama, akses jalan dan tugu tahap pertama, ya. Dan yang dibutuhkan kekurangannya untuk selesai sesuai dengan anggaran biaya itu 1,2 M. Biaya pembangunan tahap kedua yaitu tadi arsitektur dan finishing itu 600 juta. Nah, sisanya itu apa? Ya nanti biaya kita untuk peresmian, terus kemudian dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi molo target di acara on hola tu gope boy tak capai udah luar biasa. Holan sonom rasu tope boy tak capai stadion sudah luar biasa. Asa tormula husogo marikati lau melanjut ke pembangunan. Buah setuju dah kita? Mampu dah kita? Oke, nah nanti kita lihat buktinya ya. Jadi ima nabohi 4 orang amanginang. Sebetulnya masih banyak sebenarnya yang bisa saya jelaskan nalai. Nanai si dohonokku molo tumpe memang dok tongdo sedikit curhat. No bora sebetulnya adalah persoalan mental. Dan beberapa dari kita pun pasti merasakannya. Ada keraguan. Ay wado, jadi do san tempaton ba tapasa mak na boy tapasat asa boy ta tenang mudum aso na biak kasih pikiran nate. Jadi nat perpudi sa halima torok do hita nang manupahi ulau non. Saya tahu betul semua satu persatu dan orangnya semua ada di sini. Hami pasaton molate godang amanginang. Molate godang. Anggo soalnya ketupat na pinasahat muna Daftar Baes Songoni, alai tutu, hobartu no kupatorak kami, dak sidung dope, alani mangido mangilet mahami Tuhamu salhuna manami na tua nami. Dia natalup tapa tarpa hita sadarion tabaim ma asang giat sidung. Hami sa penitia akan berjuang, sedaya mampu kami, karena semua sudah banyak saya sudah korbankan. Waktu, tenaga, keluarga, semua saya sudah bantu ini. Alani, kami meyakinkan tahun ini harus selesai. Setuju? Mau lihat deh. So ini mau dibatasi. Horasma. Ya. Martoba mahita manginang. Iya. Ima ketua panitia pembangunan. Nunga lam tarida bete. Unok niulota sadario.